Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sony Permana SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya berasal dari SD Negeri 1 Padamulya, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Tindakan aksi nyata ini akan menampilkan pembentukan keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi, diseminasi budaya positif, serta testimoni dari rekan guru dan murid. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas. Kalian pasti belum paham apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan, tentunya kesepakatan kelas kita yang nanti diutarakan atau diungkapkan oleh kalian, kemudian disampaikan dan ditulis di papan tulis. Ya, nanti Bapak akan membuat kelompoknya yang terdekat saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 orang tiap anggotanya. Nah, keyakinan kelas ini harus benar-benar berdasarkan apa yang kalian ingin tuangkan. Ya. Nanti setelah itu kalian jangan melanggar. Lalu bagaimana kalau ada yang melanggar? Kita akan mencari solusi dari apa yang kalian langgar. Kita ambil contoh, misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalimatnya kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Lalu bagaimana dengan cara solusi untuk orang yang atau siswa yang melanggar keyakinan kelas tersebut? Nah, maka kita nanti akan cari bersama-sama. Itu solusi. Sebelum ke solusi, agar tidak ada teman yang melakukan perbuatan. Tidak boleh bergembira di kelas. Baik, untuk berikutnya silakan kelompok 1 sama kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kelompok ini ke depan untuk mencatat atau menulis di papan tulis hasil dari diskusinya berkaitan dengan keyakinan kelas. Silakan. Baik, kita butuhkan laptop untuk diketik ya.
2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Aku lama Yuk, ke kelas yuk. Yuk. Bagaimana kalian kalau bermain bola di dalam kelas? Gabut. Senang kalian bermain di dalam kelas? Sebenarnya Bapak juga suka merasa senang dengan ketika Bapak merasa gabut, begitu ya kalau menurut kalian senang bermain. Tetapi ingat, main bola di dalam kelas harusnya bagaimana? Di lapangan. Ya, tidak bermain di dalam kelas. Menurut kalian, bermain bola di dalam kelas itu bagus atau tidak? Kenapa tidak? Nah, kena rusak kacanya, pecah ya, atau mengenai orang lain, begitu yang kita akan masuk. Nah, menurut kalian, bagaimana caranya agar kalian turut serta dalam bersepak bola, senang begitu maksudnya, tetapi tanpa mengganggu fasilitas yang ada di sekolah? Bermain di lapang. Nah, menurut kalian, ketika bermain bola di dalam kelas, bertentangan tidak dengan keyakinan kelas? Tidak? Bertentangan tidak dengan keyakinan kelas? Bertentangan. Iya, kalau bertentangan apa? Bertentangannya di bagian mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Padang Mulia, yang saya hormati Ibu Pengajar Pelatih,
Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu peserta diseminasi modul 1-4 budaya positif. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara diseminasi modul 1-4 budaya positif. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Irama 4/4 jatuh pada dentuman keempat. Contoh suara. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin mohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu doa. Kepada petugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal Allah bi nuri samsika wa qamarika abadan abadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wa aqwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama yaitu dari Ibu pengajar praktik. Adanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Padang Mulia yang saya hormati. Kemudian karena alhamdulillah pada hari ini saya bisa datang ke sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Sony Permana. Salawat serta salam marilah kita sama-sama panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf saya datang terlambat karena tadi secara mendadak jam 9 oleh Ibu Kepala Sekolah disuruh untuk mengikuti kegiatan di PGRI. Sementara saya tidak tahu kegiatan apa gitu ya, kegiatan apa atau apa. Ternyata kegiatan pelatihan. Yang namanya pelatihan kan pasti waktunya lama ya. Kemudian kebetulan saya duduk paling depan, jadi saya ngobrol di sini terlebih dahulu tidak enak ya Bapak Ibu. Di situ sampai jam 12:30. Nah makanya saya ke sini datang terlambat. Saya mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menunggu ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Mungkin Bapak Ibu yang di sini ada yang belum tahu ya. Nama saya Ibu Munawaroh. Saya pengajar praktik angkatan 7 yang di pendidikan guru penggerak. Kemudian tugas saya di SMP Negeri 1 Sindangkasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan diseminasi ini merupakan bagian yang harus ditempuh oleh setiap CGP, yaitu pada modul 1.4 ya Pak Sony, yaitu budaya positif. Nah, selama pendidikan guru penggerak ya, semua CGP itu wajib mengikuti ada 10 modul ya. Nah, tapi di situ ada ada modul utamanya ya Pak Sony, ada 3 modul ya, 3 modul. Dan alhamdulillah CGP angkatan 7 sudah belajar tentang modul 1. Nah, modul 1 itu isinya yang pertama modul 1.1 ya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah di situ Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan guru penggerak atau membaca saja guru penggerak modul 1.1, Bapak Ibu akan tersentuh. Yang saya yang sudah 50 tahun saya ngajar sudah dari 98, saya merasa selama 20 tahun lebih saya ngajar apa aja gitu ya. Anak didik saya bisa apa, sementara saya ngajar hanya ini saya ya. Orang gitu belum bisa gitu. Nah gitu. Sedangkan di modul 1.1 itu Bapak Ibu yang membaca modul itu diajak supaya tersentuh hatinya bahwa anak itu memiliki bakat masing-masing, itu yang pertama. Yang kedua, kodrat anak itu bermain, ya kan ya, bermain. Kemudian yang ketiga, bahwa ya tadi anak itu seperti tanamannya. Betul, jadi seperti tanaman. Walaupun misalkan tanaman itu ditanam di tanah yang subur, tapi kalau misalkan tidak dirawat, ya hasilnya akan jelek ya. Kemudian misalkan ada tanaman ditanam di tanah yang tidak subur, tapi kalau dirawat kemudian diberi pupuk, ya insya Allah akan hasilnya menjadi baik. Sama dengan manusia juga ya. Mungkin ada juga sebagian anak didik kita yang kebetulan lingkungan keluarganya misalkan di lingkungannya itu tidak bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan dididik dengan baik, insya Allah akan menjadi bagus. Nah itu mungkin untuk modul 1.1 ya. Kemudian modul 1.2 itu adalah nilai dan peran guru penggerak.
Dan di situ CGP dituntut untuk bisa berkolaborasi ya, Bu Ani, kemudian bisa apa lagi Bu Ani? Harus mandiri. Mandiri itu artinya harus apa? Harus bisa sesuatu, misalkan ada hal yang baru itu kita harus bisa ya. Kemudian yang ketiga maksudnya apa? Kolaborasi. Ya, kolaborasi mandiri, kemudian inovatif. Kalau inovasi kemudian kreatif. Nah itu diantaranya Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang nomor 1.3 adalah visi guru penggerak. Nah visi guru penggerak itu Bapak Ibu sama seperti tugas kepala sekolah ya. Jadi CGP itu harus memiliki prakarsa perubahan. Apa yang harus dilaksanakan oleh CGP? Ya di lingkungan kecil aja, misalkan di kelasnya gitu ya. Kemudian minimal misalkan bisa mengajak teman-temannya dia di sekolah itu bisa artinya melaksanakan prakarsa perubahan itu gitu ya. Nah kemudian yang keempat adalah budaya positif. Nah di budaya positif ini 1.4 ini Bapak Ibu ya aksi nyatanya itu harus didiseminasikan aksi nyatanya. Kalau yang kemarin-kemarin hanya berupa refleksi aja ya, refleksi. Kemudian yang 1.3 yang visi guru penggerak itu Bapak Ibu CGP harus ada nih mau bikin apa di sekolahnya gitu ya, atau di kelasnya mau bikin apa nih gitu ya, supaya sekolah itu atau kelas itu ada perubahan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ini ya sebaiknya ikutilah kegiatan guru penggerak ya. Ada sekarang angkatan ke-9 ya, angkatan 8 sudah ada pengumuman, tinggal seleksi tahap 2 itu wawancara, kemudian tinggal angkatan ke-9 ya, sekarang sudah mulai angkatan 9. Jadi ilmunya bagus sekali Bapak Ibu. Nah itu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, saya pengajar praktik, saya ini tugasnya hanya mendampingi saja, mendampingi atau teman belajar dari CGP yang secara luring ya, secara tatap muka seperti ini. Nah untuk yang secara daringnya disampaikan oleh fasilitator dan instruktur. Nah ini sekedar informasi kepada Bapak Ibu ya, jangan kan sekarang bilang ini lah naon ini dengan CGP bisa suruh tugas bisa sibuk gitu ya, ternyata tidak Bapak Ibu. Nah untuk yang dari fasilitator kolaborasi apa ya, itu seminggu 2 kali ya Pak ya, yang kolaborasi itu ya seminggu 2 kali. Kemudian yang dari instruktur seminggu sekali ya, jadi seminggu itu cuma 3 kali kegiatan. Nah kemudian kegiatannya tidak dilaksanakan pada saat jam kerja. Di kegiatan dilaksanakan itu paling awal jam 1 ya, paling awal jam 1 siang. Tapi biasanya kita jam 4 ya Pak ya, setengah 4 itu tidak terasa ya, apalagi kalau ruang kolaborasi ya, ramai kolaborasi. Jadi tatap maya Bapak Ibu nggak lucu. Nah kemudian tugas pengajar praktik ya teman belajar di saat ini luring gitu ya, kemudian melakukan pendampingan, artinya mengecek apakah betul pengisian yang di LMS itu sama dengan yang di secara nyatanya. Nah, itu seperti itu. Dan ini saya ingin menyampaikan karena saya sangat bangga sekali dengan CGP bimbingan saya gitu ya, yang didamping oleh saya yang sedang 7 orang itu. Alhamdulillah Bapak Ibu itu dipuji fasilitator gitu ya, dipuji tugas-tugasnya cepat, kemudian kemarin juga prosesnya juga nilainya bagus-bagus ya Bapak Ibu, alhamdulillah keren. Sementara saya tanya ke CGP yang lain yang ada di sekitar Ciamis, dia dapat 75 itu sudah pangkatun aja gitu ya, ternyata yang lebih besar yaitu kelompok kita. Dan dari fasilitator juga katanya yang dari bimbingan yang dari saya ini alhamdulillah itu paling bagus, katanya nilainya paling bagus, kemudian tugas-tugasnya juga cepat gitu ya, dan pada saat kolaborasi dan ada elaborasi ya dari instruktur, alhamdulillah mereka paling aktif. Nah itu mungkin Bapak Ibu. Kemudian tentang ilmu ya, ilmu dari pendidikan guru penggerak itu yang 3
modul itu ya, yang 3 modul itu. Nah, yang menguasai itu bukan pengajar praktek Bapak Ibu. Kalau saya hanya ilmu coaching aja dalam fasilitasi dan refleksi ya. Kalau ilmu yang lebih konkretnya ada di CGP. CGP lebih banyak ilmunya, sehingga dari CGP itu sertifikatnya bisa digunakan untuk mendaftar menjadi calon kepala sekolah. Kalau dari pengajar praktik tidak bisa Bapak Ibu. Fasilitator juga nggak bisa. Kemudian dari kepala sekolah penggerak juga sama ya. Tidak bisa untuk persyaratan sebagai kepala sekolah gitu ya. Nah, sehingga pada Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022 bahwa apabila dari PP misalkan ingin supaya bisa maju ke kepala sekolah harus ikut rekognisi ya. Pendidikan guru penggerak cuma 3 bulan. Kemudian untuk yang kepala sekolah penggerak juga sama, supaya mendapatkan sertifikat guru penggerak itu harus penilaian selama 3 tahun. Kan kepala sekolah penggerak itu 4 tahun kalau nggak salah ya. Nah, setelah 3 tahun dinilai itu bisa ikut rekognisi, kemudian bisa keluar sertifikat guru penggeraknya. Jadi PGP ini atau CGP ini betul-betul program yang sangat betul-betul bergengsi Bapak Ibu ya. Jadi sayang sekali kalau misalkan Bapak Ibu yang masih muda-muda tidak ikut kegiatan ini. Jadi tolong ikuti, masih banyak ya sampai angkatan ke-13 kalau nggak salah, kalau yang di SIM PKB gitu ya. Ya mudah-mudahan ada dari Ciamis ada, karena sesuai wilayah Pak ya ada gitu. Nah mungkin itu Bapak Ibu prakata singkat dari saya, karena ilmunya banyak di Pak Soni Bapak Ibu. Kalau saya sedikit ilmunya nggak ada. Ada di Pak Soni, ada di Bu Ani, ada di Pak Deris, juga di Bu Rina, Bu Rini gitu ya, mohon maaf Bu Rini. Nah itu demikian prakata dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang telah memberikan praktek. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 1 Bandung. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah. Ibu pengajar praktik yang saya hormati, ibu-ibu peserta desiminasi yang saya hormati, pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan, yang pertama, selamat datang kepada Ibu pengajar praktik. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di SD ini. Yang kemudian selamat datang juga kepada tamu undangan yang dapat memenuhi undangan Bapak Soni. Mudah-mudahan langkahnya menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang ada di sini yang telah membantu atas kelancaran kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Bapak Soni yang telah memberikan atau inisiatif untuk mengadakan kegiatan ini, karena mungkin ini tuntutan tugas. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dan saya
mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang banyak, dan kemudian kita bisa memanfaatkannya atau menerapkannya di sekolah masing-masing. Kemudian tadi saya mendengar katanya kelompok ibu ini adalah kelompok yang bagus dan bahkan mendapatkan nilai yang bagus dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Saya turut bangga dan turut bergembira Bu atas prestasi anak-anak, walaupun berbeda sekolah mungkin, tapi bukan anak-anak kami juga ya, terutama untuk Bapak Sony. Tapi ini merupakan menambah semangat untuk calon-calon penggerak yang dipimpin ya. Jangan menjadi sombong karena nilai-nilai itu, tapi mudah-mudahan dapat memacu kegiatan-kegiatan Bapak Ibu atau adik-adik yang lain bahwa CGP ini begini, jangan merasa takut ya, jangan merasa takut karena ada ibu dan bapak pembimbingnya. Sekali lagi saya juga mengacungkan jempol untuk peserta CGP yang bimbing. Nah, mudah-mudahan para peserta yang ibu bimbing ini ke depannya semakin lancar dan semakin sukses. Juga tidak menutup kemungkinan juga ada lagi selain Bapak Sony yang bisa mengikuti jejak Pak Sony ke depannya. Mungkin untuk tahun ini atau bulan ini belum, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih banyak lagi. Nah, rupanya tidak banyak yang dapat saya sampaikan karena mungkin bisa cepat waktu. Hanya intinya saya mengucapkan terima kasih dan saya turut bangga, dan sekali lagi kita ikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi modul 1-4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sony Permana SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang pertama saya sampaikan kepada Ibu pengajar praktik yang telah berkenan dan menyempatkan hadir pada kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri 1 Padamulia yang begitu besar bantuan moral dan material kepada saya sebagai calon guru penggerak. Kegiatan-kegiatan yang saya jalani tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan, support, motivasi dari Ibu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan CGP Angkatan ke-7 yang juga telah dapat hadir di sini. Kolaborasinya luar biasa. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru di SD Negeri 1 Padamulia. Saya tidak bisa berdiri begini tanpa rekan-rekan semua. Yang terakhir juga terima kasih kepada Ibu Kepala dari SD yang kebetulan ini adalah PSP ya, Kepala SD Negeri Bulan Sejulang. Terima kasih Ibu telah dapat hadir, dan rekan-rekan guru yang lain yang telah hadir di kesempatan ini, dan kebetulan dari rekan-rekan guru dari lingkup Kecamatan Cilebeg. Terima kasih atas kehadirannya, telah menyempatkan di sela-sela waktu istirahatnya tentunya. Sekali lagi terima kasih. Beberapa saat yang lalu saya sempat sedikit ngobrol dengan istri saya di rumah. Kebetulan beliau juga sebagai seorang pengajar curhat.
Katanya begini, ya di murid saya di sekolah, kebetulan saya kelasnya, ada siswa yang ternyata tingkat kehadirannya sangat lemah sekali. Saya berpikir harus ada sesuatu yang dikerjakan atau dilakukan oleh istri saya. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang tepat untuk penanganan anak yang seperti itu? Tentunya demikian. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan mencoba memaparkan beberapa materi yang ada pada modul 1.4, yaitu yang pertama keyakinan kelas, yang kedua 5 posisi kontrol, dan yang ketiga segitiga restitusi. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya nama Sony Permana. Kebetulan saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022-2023. Dan mudah-mudahan rekan-rekan guru yang belum sampai ke titik ini dapat segera mengikuti kegiatan CDP. Insya Allah sangat bermanfaat, banyak manfaatnya. Seperti yang Ibu PP katakan, sama sepertinya saya juga sekian lama mengajar. Setelah mengikuti program ini, saya banyak ternyata masih banyak ilmu yang belum saya dapatkan, wawasan yang saya dapatkan dalam hal proses belajar mengajar. Baik, selanjutnya kita langsung saja pada materi yang pertama adalah keyakinan kelas. Boleh diklik. Keyakinan kelas, barangkali ada yang masih awam dengan nama keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas yang akan saya sampaikan barangkali telah Bapak Ibu praktekkan bertahun-tahun lamanya di kelas masing-masing, namun belum sampai pada nilai esensinya begitu. Jadi hanya sebuah catatan kecil yang ada pada dinding yang dibaca oleh siswa. Baik, lalu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Nah, untuk memaparkan atau menjelaskan ini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini saja sudah ada dicatat atau ditulis keyakinan kelas dan peraturan kelas. Sama, ada kesamaan, tapi tentunya ada perbedaan. Yang kedua, pertanyaan pemantiknya adalah mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Nah, ini yang nantinya ketika ada keyakinan kelas, maka budaya positif ini yang diharapkan mampu menjadi sebuah karakter yang ada pada diri siswa. Yang ketiga atau yang terakhir, pertanyaan pemantiknya adalah bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Berarti prosesnya, silakan diklik lagi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Awalnya saya juga bingung, apa itu keyakinan kelas? Setelah saya mempelajari di modul 1.4 ini, barulah saya mendapatkan apa sih yang dimaksud keyakinan kelas. Nah, namun untuk memulai pembahasannya, saya ada pertanyaan dulu untuk Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita mengendarai sepeda motor di jalanan? Kira-kira apa ya? Ada yang bisa jawab? Supaya selamat. Untuk keselamatan, tentu saja. Untuk keselamatan, pasti ya. Silakan. Ya, kemungkinan jawaban yang dilontarkan oleh Ibu adalah untuk keselamatan. Pasti ya. Pertanyaan kedua, silakan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya terhindar dari virus. Betul ya, supaya terhindar dari virus. Kemudian apa lagi? Supaya sehat, untuk keselamatan juga. Silakan. Kemungkinan jawabannya betul ya, untuk kesehatan dan atau untuk keselamatan, karena virus kemarin pandemi kan bentukannya kita tidak tahu, bagaimana orang terkena juga kita tidak tahu, karena
tidak terlihat secara fisik orang yang sakit terkena itu ya. Baik, selanjutnya nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang agamanya, kemudian negaranya, bahasanya, dan lain sebagainya. Nah itu ya. Jadi adanya kesepakatan antara guru dan siswa pada saat akan membentuk sebuah keteraturan di dalam kelas, agar kelas ketika berjalannya proses belajar mengajar lebih kondusif. Selanjutnya, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Bapak Ibu, ketika seorang siswa melaksanakan pembelajaran di kelas, bersosialisasi, berinteraksi di dalam kelas, dan kemudian dia melakukan sebuah kesalahan tanpa dia sadari, ketika sudah dibuatnya sebuah keyakinan kelas, guru dalam treatmentnya juga tentunya akan lebih mudah lagi bagaimana cara penanganan terhadap siswa tersebut, karena memang sudah disepakati sebelumnya. Ya, silakan. Kemudian, nah murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Bapak sebelum adanya keyakinan kelas, ada yang disebut tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah yang dibuat atau yang ditempel di dalam kelas itu tidak dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, akan tetapi sudah ada yang dibuat di sekolah, kemudian dibagikanlah kepada setiap wali kelas untuk kemudian ditempel di tiap kelas masing-masing. Bapak Ibu, ketika anak-anak diberikan ini anak-anak yang termasuk dalam tata tertib kelas, mereka hanya mengingat, kemudian mereka juga tidak akan terlupakan dengan sendirinya, karena mereka hanya melihat membaca tanpa adanya aspek intrinsik dari dalam dirinya. Jadi tidak tergali dalam hati nuraninya. Jadi hanya melihat saja, oh iya seperti itu, dan kemudian hari bisa jadi mereka juga melakukan kesalahan, dan bisa jadi kesalahan tersebut sengaja atau tidak oleh anak tersebut. Selanjutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sebelum dibahas satu-satu, jadi keyakinan kelas ini bisa kalau menurut saya bisa dibuat dulu di setiap kelas untuk kemudian diakomodir dan dijadikan sebagai sebuah keyakinan sekolah. Baik, yang pertama untuk pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Baik, sebelum ke selanjutnya, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Biasanya kalau di dalam sebuah tata tertib tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan negatif, itu kalimatnya negatif. Maka lebih baik diubah ke dalam bentuk yang positif. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi harus diperhatikan betul ketika akan membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi anak-anak juga harus diarahkan bagaimana kalimat yang cocok atau yang ideal untuk sebuah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kalau terlalu banyak, anak-anak akan sulit mengingat karena item-itemnya itu berjejer
terlalu banyak. Walaupun itu memang berdasarkan kesepakatan mereka, karena yang namanya kesepakatan di dalam sebuah kelas tentu saja bukan oleh satu orang, akan tetapi mungkin dari si A idenya begini, dari si B idenya begini, belum tentu juga dari 32 orang, kebetulan saya mengambil 32 siswa, semuanya satu orang dengan keyakinan yang berbeda. Mungkin akan kesulitan anak-anak juga ketika melihat keyakinan kelas tersebut. Baik, selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dulu kita pernah mengenal yang namanya 5K atau 3K ya, kebersihan, kerajinan, dan lain sebagainya. Kalimat atau kata-kata itu bisa juga dimasukkan ke dalam item dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, dalam proses curah pendapat itu, seperti tadi yang saya katakan, kebetulan saya kan 32 siswa, tentunya tidak setiap orang dapat memberikan idenya untuk menuliskan keyakinan kelas. Maka saya menyikapinya dengan membentuk beberapa kelompok. Kebetulan kami membuat 5 kelompok, kalau tidak salah 5 kelompok. Dari kelompok ini mereka berdiskusi keyakinan kelas apa yang memang cocok untuk diterapkan di kelas. Nah, kemudian setelah itu baru dituliskan di dalam papan tulis, atau barangkali ibu bapak bisa dalam kertas, mungkin kertas saya kurang tahu itu yang bisa ditempel. Ya, seperti itu, bisa juga seperti itu. Tapi menurut saya itu terlalu kecil, jadi saya prakteknya langsung di dalam papan tulis saja, sehingga tulisannya bisa terbaca oleh semua siswa yang tidak ke depan. Selanjutnya yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini artinya bahwa keyakinan kelas itu tidak untuk 1 tahun flat begitu. Jadi harus dikaji ulang apakah keyakinan tersebut masih cocok untuk dilaksanakan, atau masihkah ada yang kurang dari keyakinan kelas tersebut, atau masihkah ada yang harus dihilangkan. Tentunya kebijakan-kebijakan tersebut dapat Bapak Ibu curah pendapatkan dengan siswa di dalam kelas sesuai kebutuhan dan sesuai situasi dan kondisi. Baik, selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan apa yang tepat untuk diterapkan di kelas kita. Selanjutnya yang kedua adalah mencatat semua masukan. Karena saya tadi membuat kelompok, maka saya memberikan kertas F4 atau A4, itu bisa tergantung dari kondisi di sekolah adanya apa. Kemudian setelah itu mereka berdiskusi dan dicatat di dalam board. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu. Jangan mengungkapkan dengan kata jangan begitu, atau dengan kata tidak. Misalkan tadi tentang kebersihan sudah, atau tentang misalkan anak-anak suka bermain di dalam kelas menggunakan bola, sepak bola di dalam kelas. Lalu setelah adanya keyakinan kelas, kan anak-anak, kalian pernah melakukan sepak bola di dalam kelas. Sebaiknya bagaimana? Bermain sepak bola di lapangan terbuka. Nah, betul, saya bilang seperti itu. Jadi jangan bermain bola di dalam kelas, bukan negatif ya. Mereka juga berpikir seperti itu. Saya hanya mengarahkan, jadi kalimat-kalimatnya bukan dari saya. Yang keempat adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis oleh siswa ada yang sama, atau ada yang mungkin masih menggunakan bentuk kalimat negatif. Kita perbaiki di sana. Proses yang saya lakukan juga, ada area-area tertentu untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok yang selanjutnya begitu. Kemudian kita
disortir lah gitu ya. Kalimat mana yang sama, kalimat mana yang masih menggunakan bentuk kalimat negatif dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima adalah tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, itu sudah langsung menjadi satu kesatuan tadi penjelasannya. Selanjutnya yang terakhir adalah setelah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Kebetulan selain ditandatangani oleh saya juga langsung kepada ibu kepala sekolah untuk meminta tanda tangan. Untuk anak-anak penandatanganannya hanya di dalam kertas tertentu saja, jadi tidak tidak dalam bentuk yang ditempel di kelas. Jadi ada kertas lain sebagai bentuk pertanggungjawaban dari mereka. Baik, selanjutnya ini masih ada keyakinan sekolah. Selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua orang. Kebetulan saya membuat keyakinan kelasnya di dalam di dalam yang warna hitam itu karton ya. Kemudian kita dilihat juga seninya, jadi ada bentuk-bentuk supaya tidak monoton. Kebetulan saya simpannya di area yang dinding di sana, sehingga ketika siswa masuk mereka sudah melihat, oh ya, keyakinan kelas yang saya buat. Nah, saya juga ketika proses untuk membuat penulisannya, saya ketik sendiri karena anak-anak belum ada yang mampu bermain komputer. Kemudian saya buat dalam bentuk-bentuk tertentu yang ada di Word. Kemudian mereka dilibatkan kembali untuk pembuatan keyakinan kelas dan ditempel untuk di sana. Gitu. Baik, selanjutnya ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas 6. Yang pertama, senantiasa menjadi diri terbaik. Ini kan masih abstrak ya. Tadi di awal sudah diungkapkan bahwa bentuknya masih universal ya, masih terlalu luas. Senantiasa menjadi diri terbaik. Kan kalau menjadi diri terbaik itu bisa dari perilaku, bisa dari ucapan, itu masih abstrak. Kemudian selalu bersikap positif. Yang ketiga, menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini artinya anak-anak suka ada yang iseng ya, berkaitan dengan kepemilikan barang. Ayaan osok impulkeun, ayaan lupa menaruh di mana, dan kemudian temannya menyimpan di tempat yang lain begitu. Jadi di sini ditanamkan rasa tanggung jawab terhadap barang miliknya dan juga barang milik orang lain. Selanjutnya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini berkaitan dengan proses belajar mengajar ya. Karena suka ada anak yang ketika dikasih tugas PR-nya kakantun Pak, teacan Pak, dan lain sebagainya. Di sini juga ditanamkan untuk rasa tanggung jawab pada diri sendiri berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh guru. Terakhir, contohnya adalah senantiasa membantu. Kalau membantu itu kan bisa membantu temannya, bisa membantu guru. Saya pernah mendengar sebuah cerita begini dari teman saya. Kebetulan dia bercerita, ada seorang siswa kalau dilihat secara akademik barangkali dia masih harus dibantu lagi gitu ya. Tetapi dari sikap dan perilaku sangat baik sekali. Ketika ada guru yang lewat membawa barang yang banyak, Bapak biasa dibantos ku abdi. Nah, berarti itu kan nilai-nilai kebajikannya sudah tertanam dalam dirinya. Bisa jadi dari rumah, bisa jadi dari sekolah ya. Selanjutnya, contoh yang kedua, ini keyakinan kelas 7. Yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kan kalau di dalam tata tertib yang ditulis, misalkan harus menghormati orang tua, harus menghormati guru, seperti itu.
itu bukan sesuatu yang positif kalimatnya menurut saya, karena di situ terdapat kalimat instruksi atau perintah. Orang kalau diperintah biasanya sedikit apa sih gitu kan. Nah, kalau dengan kalimat seperti ini, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, maka orang tersebut akan tergerak hatinya. Oh iya, bahwa saling menghormati itu memang bagian dari yang harus kita lakukan. Baik, yang kedua, di sini ada bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Hal ini berkaitan dengan proses belajar mengajar. Tugas apa yang diberikan oleh guru, misalkan ada PR atau ada proyek atau misalkan membuat sebuah puisi dan lain sebagainya, bertanggung jawab untuk dapat mengerjakan. Dan yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kalimatnya adalah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Bapak Ibu barangkali pernah di dalam kelas ada anak yang kurang diterima oleh teman-temannya. Saya pernah melihat beberapa kejadian seperti itu di dalam kelas, maka penanganan yang saya lakukan adalah duduknya kan sendirian, maka setiap hari yang duduk satu orang itu harus berbeda. Maka si anak tersebut otomatis hanya satu hari tidak punya teman duduknya. Kemudian ketika berkelompok juga saya menanamkan bahwa kalau kalian ingin merasa diterima, kalian harus mau berinteraksi dengan mereka. Kita harus tahu dulu apa alasannya seseorang itu tidak diterima. Jangan-jangan dirinya kan seperti itu. Selanjutnya, agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut, kalau saya pernah setelah berjalannya kegiatan ini, ada yang namanya gelar karya. Di situ kan ada anak-anak satu kolaborasinya, kerjasama antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, atau kerjasama individu yang satu dengan individu yang lain. Bisa saya waktu itu ada tarian, ada drama dan lain sebagainya yang dikaitkan dengan materi pelajaran di tematik begitu ya, PPKN, IPA dan lain sebagainya, sehingga anak-anak mau berkolaborasi dalam mengerjakan setiap tugasnya. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini yang pertama, kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti. Yang kedua, kegiatan tugas saya atau tugas kamu. Kalau di sekolah tugas saya murid barangkali ya, tugas kamu guru atau sebaliknya seperti itu. Baik, di sini ada kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Yang pertama, dibagi kelompok dan per kelompok diberi kertas. Yang kedua, menulis huruf T yang besar pada kertas. Yang ketiga, langkahnya adalah setiap kelompok diberi satu keyakinan kelas oleh guru. Yang keempat, dua kelompok bisa mendapatkan keyakinan kelas yang sama jika kelompoknya lebih dari 5. Ya. Selanjutnya, setiap kelompok diminta untuk bercurah pendapat tentang keyakinan tersebut, tampak seperti apa atau tampak tidak seperti apa. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, setiap kelompok diminta untuk bercurah pendapat tentang keyakinan tersebut, tampak seperti apa atau tampak tidak seperti apa. Dan terakhir adalah hasil curah pendapat dipresentasikan oleh tiap kelompok. Bagaimana bentuk dari T ini? Silakan. Nah, ini yang pertama, ini saya ambil dari contoh kelas 7 ya. Yang pertama, hormat. Tampak seperti
datang tepat waktu. Tidak tampak berarti sering terlambat. Yang kedua, menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Bapak Ibu menyapa teman dan guru. Kata menyapa ini seolah-olah sesimpel itu ya, hanya menyapa. Tapi ketika sudah menjadi sebuah kebiasaan, itu akan menjadi sebuah karakter ya. Jadi orangnya humble, barangkali bisa disebut seperti itu, atau orangnya somea kalau dalam bahasa Sunda seperti itu. Jadi terkuceng sok aya, atau suka ada orang yang mau ya jutek, mau kita senyum saja kita kayaknya sulit untuk senyum ke orang itu gitu. Nah, melalui keyakinan kelas ini, maka kebiasaan-kebiasaan itu dapat menjadikan sebuah karakter mereka, sehingga mereka dengan mudah dapat bersosialisasi, dengan mudah dapat berinteraksi di lingkungan-lingkungan yang baru gitu. Langsung saja yang kedua, bekerja. Tampak sepertinya tekun bekerja dan menyimak guru. Langkah yang tidak tampaknya adalah tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Ini sedikit cerita, boleh ya? Pada saat saya sedang kuliah, saya merasa bukan melihat teman-teman saya IP-nya masih IP besar, tapi hasil nyontek, sementara saya yang tidak nyontek terkalahkan begitu. Akhirnya saya berusaha untuk nyontek, kemudian kan buku kalau kuliah besar-besar ya, disimpan, saya duduki. Dosen begitu datang membagikan soal, dan terakhir di saya langsung duduk di bangku kosong di belakang saya. Apa yang menjadi perasaan saya saat itu? Kacau. Tapi karena di sini ada kalimat menyimak ya. Saya itu kalau kuliah duduknya suka di depan karena sebelum masuk saya nongkrong dulu sama teman-teman. Jadi secara otomatis duduknya pasti paling depan. Mau tidak mau saya menyimak apa yang dosen ajarkan. Akhirnya saya membuka memori saya gitu. Saya berimajinasi melihat memori itu. Saya tulis dulu judulnya, apa yang dimaksud dengan A misalkan. Yang dimaksud dengan A adalah saya kasih jarak, nomor 2 saya kasih jarak sampai 5 soal itu. Akhirnya saya bisa selesai mengerjakan semuanya. Setelah saya lihat nilainya B, alhamdulillah. Nyonteknya tidak jadi, tapi nilainya alhamdulillah memuaskan kalau menurut saya begitu. Itu sedikit cerita saya berkaitan dengan menyimak guru. Dan menyimak ini dari pendidikan dasar memang ada pelajarannya, yaitu di bahasa Indonesia. Anak-anak kalau disuruh menyimak sepertinya mendapat kesulitan. Nah, maka dengan adanya keyakinan kelas ini, mereka akan tergerak hatinya. Oh, karena ini saya yang membuat, saya yang menyepakati, maka saya harus melaksanakan. Baik, selanjutnya kita lihat saja yang ini, rasa diterima dan dimiliki. Nah, ini berkaitan dengan tadi ya, ketika mau masuk ke circle tertentu susah begitu. Tentu saja ini ada kaitannya dengan bagaimana kita menyapa dan berinteraksi dengan orang lain. Ini contoh-contoh format tag tadi, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Selanjutnya, bagan tampak seperti tapi menggunakan tabel Y. Ini ada 3, langsung saja Pak. Yang pertama adalah terdengar, kedua berperilaku, ketiga terlihat. Untuk yang terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Ini sepertinya anak-anak entah mengetahui kalimat tersebut, entah tidak, tapi kok jarang sekali mereka mengutarakan itu. Nah, maka dengan keyakinan kelas,
ada kalimat yuk saya bantu, insya Allah itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya. Nah seperti itu dengar. Yang kedua, berperilaku ramah, memberikan salam, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Kemudian yang terakhir adalah terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Bapak Ibu, saya pernah ada seorang siswa yang kehilangan uangnya. Entah siapa, saya juga tidak mau seudohnya di dalam kelas begitu. Tetapi saya berbicara terhadap anak itu dengan menanamkan rasa empati mereka. Intinya, apa yang kalian rasakan ketika kalian kehilangan uang? Apa yang kalian rasakan gitu? Dengan intonasi, dengan bukan dramatisir, tetapi membawa suasana bagaimana agar mereka mau merasakan dan memiliki rasa empati tersebut. Selanjutnya, kegiatan tugas saya, tugas kamu, berarti tugas guru dan tugas murid, mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Berdasarkan ungkapan dari Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Beratlah kemerdekaan itu, bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ini berdasarkan Ki Hajar Dewantara dalam buku kuningnya halaman ke-4. Selanjutnya, pekan pendalaman keyakinan kelas. Langsung saja Pak. Ya, murid-murid dapat diajak diskusi. Kemudian langkah selanjutnya adalah guru akan membuat bagan berisi 4 kotak. Ini jika saja ibu-ibu dan bapak-bapak akan melaksanakan tabel yang seperti ini. Langsung saja Pak ke tabelnya. Nah, tabelnya seperti ini, hampir mirip dengan tadi format T ya. Guru tugasnya apa? Jadi Bapak Ibu, kita dalam mengajar itu tidak hanya menjadikan murid sebagai objek ya. Jadi murid wetras kedah tentang peraturan itu ya melaksanakan. Tetapi kita guru juga harus ikut serta di dalamnya, termasuk dalam pembentukan keyakinan kelas. Tugas guru kan mengajar, mendidik, memberikan nilai, mengatur kelas, termasuk misalkan tidak menyakiti murid dengan secara verbal ataupun non verbal. Selanjutnya langsung saja. Sudah selesai untuk keyakinan kelas, dan langsung saja untuk efisiensi waktu ke Canva. Di sana ada ya, di halaman sebelumnya Pak, digeser dulu, diklik aja di sini beberapa kali, boleh langsung. Baik, di sini saya akan sedikit membahas mengenai langsung sebelum ke segitiga restitusi ada 5 posisi kontrol. Ke arah itu Pak. Ya, terus Pak. Baik, ini 5 posisi kontrol menurut Diane Gossen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Guru memiliki peranan sebagai posisi kontrol, jadi memegang kendali pada saat proses pembelajaran dilaksanakan. Di sini ada 5 posisi kontrol. Barangkali ke-5 posisi kontrol ini ibu dan bapak semua pernah mengalaminya, termasuk saya. Baik, yang pertama di sini ada posisi kontrol sebagai penghukum. Nah,
Maksudnya adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau hukuman bentuk fisik, misalkan ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, bisa kesiangan atau nakal, melakukan bullying terhadap orang lain. Misalkan diberikan sanksinya berupa push up atau berupa bending. Nah itu masuknya kepada posisi kontrol penghukum bagian fisik. Kalau secara verbal, maka kamu selalu salah, atau patuhi aturan saya, atau awali dengan kata awas, jangan pernah lagi. Nah itu sebagai posisi penghukum. Selanjutnya Pak, di posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi di posisi ini guru akan menyatakan atau membuat pernyataan-pernyataan kepada murid agar murid merasa bersalah. Tuh kan, kamu salah lagi. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu akan kesalahan ini? Pasti mereka malu. Nah, anak akan merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Atau yang ini, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kok kamu selalu mengulang? Oh iya ya, saya salah lagi. Jadi anak akan merasa bersalah. Lalu yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Biasanya dengan nada atau intonasi yang lebih melemah ya. Ayolah bantu Bapak nak, biar kita kalau di kelas tidak terlalu ramai. Nah, nanti kalau kamu melakukan kesalahan, Bapak yang dimarahi oleh ibu kepala sekolah, jadi jangan begitu lagi ya. Nah itu posisi kontrol sebagai teman. Nah kalau posisi kontrol sebagai teman, terkadang anak-anak melunjak ya, terkadang anak-anak melunjak gitu. Baik, yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Jadi guru selalu mengawasi anak. Contohnya, ketika ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, ayo peraturannya apa? Biasanya nadanya juga agak sedikit meninggi ya. Apa yang telah kamu lakukan? Atau konsekuensinya apa nih? Kamu sudah melakukan kesalahan ini. Itu sebagai posisi kontrol pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Manajer itu berasal dari bahasa Inggris ya, yang artinya menata. Kalau menata berarti dari A sampai Z-nya sudah tertata sedemikian rapi. Posisi manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, murid dibawa untuk dapat melakukan tanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Misalkan murid melakukan sebuah kesalahan. Tadinya saya ingin ada sedikit video, tapi durasinya terlalu lama. Saya membuat sebuah video. Ada anak yang rambutnya panjang, kemudian saya ajak berdiskusi. Kalau rambut panjang memang untuk gaya style memang bagus ya, tapi kan ini namanya juga sekolah. Lalu setelah kemarin membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, kamu meyakininya harus bagaimana? Harus pendek Pak. Nah kamu sendiri kan yang memahami hal itu. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Saya akan memotongnya Pak. Saya akan mengajak teman-teman saya untuk tidak berambut panjang Pak, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan menurut Bapak Ibu dari paparan saya berkaitan dengan posisi kontrol, kira-kira mana yang lebih tepat atau ideal untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas? Ya, manajer. Coba Pak diklik lagi. Yang lebih tepat atau lebih ideal adalah manajer. Betul ya. Tapi terkadang sebagai seorang guru juga kita bisa menerapkan posisi kontrol sebagai teman, karena saya pernah mendengarkan petuah begitu dari
jauh tapi deket, deket tapi jauh. Masih ingat teh? Dan itu saya pegang sampai saat ini. Kudu deket tapi jauh oke, kudu deket, seperti itu. Baik, untuk posisi kontrol sudah selesai barangkali. Yang kemudian sekarang kita ke segitiga restitusi. Langsung saja, untuk apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Langsung diklik lagi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru terhadap muridnya atau orang tua terhadap anaknya, sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada saat guru di posisi ini atau di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, artinya motivasi dari dalam diri si murid itu tersebut, gitu ya. Sehingga si murid itu melakukan nilai-nilai kebajikan 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan menjadi sebuah kebiasaan. Ketika menjadi sebuah kebiasaan, maka akan menjadi atau membentuk sebuah karakter, ya, akan membentuk sebuah karakter. Contoh, saya tadi juga di kelas ngobrol sama anak-anak ya. Ketika seorang anak habis maghrib tiba-tiba ingin baca Quran, misalkan hari pertama baca Quran, mau lagi hari kedua, mau lagi hari keempat, mau lagi hari ke-10, tiba-tiba hampir tiap hari, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya kan si anak tersebut membentuk jiwanya menjadi berkarakter soleh. Barangkali seperti itu. Selanjutnya Pak. Nah, proses dialog ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Langsung saja ke langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini pernah saya ungkapkan juga kepada anak-anak bahwa kalau kita belajar itu belum harus, maksudnya tidak harus dari sesuatu yang selalu benar saja tanpa mengetahui salahnya bagaimana. Artinya begini, saya logikakan, ketika kita menghadapi sebuah lubang yang tidak terlihat di dalam sebuah area dan anak itu terperosok masuk ke dalam jurang itu, maka di kemudian hari anak itu akan belajar, oh iya, kemarin saya melalui atau melewati jalan itu, maka saya harus tidak melewatinya atau mencari arah yang lain agar tidak terperosok. Jadi belajar itu tidak selalu harus dari yang benar, tetapi belajar dari kesalahan, atau bisa saja kesalahan itu bukan hanya kesalahan dirinya, ketika melihat kesalahan temannya juga bisa. Selanjutnya, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Setelah mendapatkan sebuah kegagalan, barangkali dia akan berusaha dengan arahan dan bimbingan kita menjadikan dirinya sukses, gitu. Nah, untuk menstabilkan identitas ini kita bisa mengajukan pertanyaan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Jadi kalau kita berada di posisi kontrol manager, maka ketika anak jangan mah gue salah dari wae. Barangkali kalau seperti itu, anak juga yang ada di dalam memori hati, memori dirinya, bukannya mau merubah kesalahannya, tapi dendam mungkin, kecewa dengan membuat kesalahan-kesalahan yang baru. Nah, barangkali sebagai seorang guru, wajar nak kamu melakukan kesalahan, namanya juga manusia. Manusia bukan makhluk yang sempurna, pasti ada salahnya. Tapi, nah setelah itu baru kita mengarahkan bagaimana keharusannya. Kemudian ini sudah tersampaikan tadi. Kemudian, apakah saat ini kamu telah menjadi orang baik untuk dirimu sendiri? Nah, ini juga bisa disampaikan kepada anak. Baik, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Ini bisa mengajukan pertanyaan, kamu bisa saja bertindak gegabah lebih dari ini. Saya masih ingat, saya lewat ke sini, saya juga saat itu berusaha mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Di luar kelas saya ada siswa yang, Bapak, Abi ditunggu, Abi dihina, saudara kayak gitu, dihina kumaha, dihina ke Abi teh sambil nangis itu anak. Lalu saya panggil siswanya, nah apa yang kamu lakukan? Nah kenapa sih itu hina Abi? Loh, kalau ada orang yang menghina memangnya harus dibalas dengan hinaan juga? Ya kudu sih Pak, gitu kan. Tapi untungnya kamu hanya menghina saja ya, tidak melakukan tindakan yang lebih. Nya pada kamu naon cah, Abi mah yang 15 wungkul cah. Nah itu bagus atau tidak? Bagi seserian si anak, tentu Pak. Di sini si anak merasa diakui. Yang saya lihat ada pengakuan, oh udah kurang bener salah, tapi bukan artinya merasa dibela ya, tetapi dia merasa barangkali ada sedikit pengakuan bahwa tidak terlalu disalahkan. Baik, selanjutnya yang ketiga, untuk efisiensi waktu langsung saja. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Artinya sudah dari dalam yang tadi sudah disampaikan. Pertanyaannya, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Selanjutnya, Pak, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan mulai akan diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Selanjutnya, yang tadi itu merupakan bagian dari posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid lebih percaya atau percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Perlu bedanya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan atau beratnya suatu permasalahan. Jadi kita melihat kondisi kesalahan anak itu seperti apa. Permasalahan ringan tidak perlu menjalankan segitiga restitusi ini. Kalau permasalahannya sudah berat, maka bolehlah kita menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna, diharapkan murid dapat menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Bapak Ibu, di dalam proses posisi kontrol sebagai manajer, kita tidak menyatakan atau mengungkapkan pernyataan anak itu harus begini, anak itu harus begitu. Tetapi kita gali apa yang sesuai dengan keyakinan kelas, disesuaikan dengan kesalahan yang dia lakukan juga, sehingga nilai intrinsik dari dirinya muncul dan kemudian dia yakin bahwa oh iya saya salah. Kemudian setelah dia mengakui kesalahan tersebut, kita arahkan apa yang akan dia lakukan, proses pembelajaran apa yang seharusnya dia kerjakan. Selanjutnya, selesai. Terima kasih. Terima kasih. Barangkali modul 1.4 atau diseminasi modul 1.4 ini telah selesai. Terima kasih kepada Ibu PP, kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan yang
bisa hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat. Kekurangannya tentu saja datang dari saya. Sesuatu yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan materi yang begitu panjang dan cukup jelas sekali. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh kita semua di kelasnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan selanjutnya yaitu tanya jawab. Barangkali ada rekan-rekan yang ingin bertanya seputar tentang budaya positif dan keyakinan kelas yang tadi dipaparkan oleh pemateri. Silakan, ya silakan Ibu, langsung saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ke Bapak Sony yang telah memberikan materi dengan begitu gamblang. Namun ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Yang pertama dengan keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas? Yang kedua, kemudian bagaimana peran guru agar untuk menumbuhkan budaya positif di kelas, selanjutnya bisa menjadikannya budaya positif di sekolah, juga nantinya untuk diteruskan kepada atau ke dalam visi sekolah. Bagaimana peran guru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, langsung dijawab saja sama Bapak pemateri. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah kesepakatan kelas sama dengan keyakinan kelas? Betul Bu, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sama. Kalau dulu kan ada yang namanya tata tertib ya. Nah sekarang setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, yaitu budaya positif, bahwa keteraturan di dalam sebuah kelas agar kondusif itu harus adanya kesepakatan antara guru dengan murid-muridnya. Maka disebut sebagai kesepakatan kelas, atau istilah lainnya adalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena agar murid meyakini bahwa apa yang telah mereka buat, yang disepakati bersama, surat pendapat antara guru dengan murid, dapat mereka rasakan, dapat mereka terapkan, sehingga kondusivitas di dalam kelas bisa terjalin atau terwujud. Itu pertanyaan yang kedua. Yang pertama maaf. Yang kedua, bagaimana peranan seorang guru dalam menerapkan keyakinan kelas, budaya positif di dalam kelas, di dalam lingkungan sekolah, dan dapat tertular berimbas pada rekan sejawat yang lain. Diterapkan pada visi sekolah. Baik Ibu. Bagaimana guru dalam hal ini calon guru penggerak bisa mengimbaskan hal tersebut kepada rekan sejawat yang ada di sekolah tersebut, dan kemudian budaya positif itu bisa menjadi masuk dalam kategori visi budaya sekolah dulu yang menjadi visi sekolah. Dalam modul 1.3 ya kalau tidak salah, ada peran guru penggerak. Di situ salah satunya adalah kolaborasi. Nah, dalam kegiatan atau bentuk kegiatan kolaborasi adalah ketika seorang calon guru penggerak dan rekan-rekan yang ada di sana belum ada, maka bisa mensosialisasikan mengenai budaya positif dan penerapannya, termasuk dalam keyakinan kelas terhadap guru-guru yang lain. Kemudian untuk visi sekolah bisa juga, karena di modul 1 ini ada modul 1.2 yaitu modul 1.3 ya, modul 1.3 visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak ini bisa diterapkan menjadi visi sekolah. Nah, kebetulan saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya memiliki visi namanya visi interaktif, kolaboratif, kreatif, kemudian
namanya yang kedua diselaraskan dengan kemampuan intelektual, intelijensi, IQ dan EQ gitu. Dan rohaniah. Itu Bu. Jadi kalau visi sekolah di modul 1 ini ada di modul 1.3 terpisah dari budaya positif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Bapak yang telah memberikan jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya atau sudah cukup dengan pemaparan tadi sudah jelas? Terima kasih Pak, Bapak Ibu. Alhamdulillah tadi Pak Sony sudah menerangkan dengan begitu gamblang ya. Saya sangat bangga sekali, tapi Pak Sony betul-betul melotokin di sini. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Kebetulan saya juga aktif di MGMP ya Bapak Ibu. Nah, setiap kegiatan MGMP itu kan suka ada kegiatan kayak semacam workshop gitu ya, kemudian diseminasi atau seminar. Nah, waktu kegiatan MGMP, pada saat kegiatan diseminasi, saya suka memberikan sertifikat gitu ya kepada peserta, kemudian pemateri juga yang ditandatangani oleh kadis gitu ya. Nah, barusan saya tadi pun kan Pak Sony memberi materi, saya sambil WA-an gitu, sambil sama Pak Kasih ya, Pak Ewo, dan alhamdulillah mangga biasa didapatkan sertifikat diseminasi. Saya kira ini sertifikat itu betul-betul bermanfaat ya Bapak Ibu, apalagi yang sudah P3K atau PNS kan harus mengisi dinamis ya, kemudian kenaikan golongan juga, panginten jamnya harus sesuai ya Pak Sony ya. Nah, terus tadi saya dengar juga sepintas bahwa ada apa nih Bu, kalimat apa begitu? Bikin kalimat yang jangan ada kata tidak ya. Nah, ya nah itu. Bagaimana Bapak Ibu kalau misalkan kegiatan ini kan kita tadi mulai jam 1:30 ya, selesai 4 ya, berarti 2 jam. Nah, adalah 2 jam Bapak Ibu tugas untuk Bapak Ibu untuk membuat kalimat yang tadi ya Pak Sony. Boleh Bapak Ibu bisa kalimat kalimat positif ya, untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas gitu ya. Kemudian nanti manggalah Pak Sony bisa dimulai Google Form atau apa, cuman ada jeda waktu jangan terlalu lama supaya nanti persyaratan yang harus yang harus ada sertifikat dari dari tanda tangan Pak Kadis itu adalah harus ada proposal, kemudian tadi sebentar hadir ya, daftar hadir, kemudian agendanya juga, agenda kegiatannya apa saja, ada jadwal ya. Nah, kemudian karena tadi saya mengusulkan harus ada tugas tagihan supaya agak lama lah gitu jamnya gitu ya, walaupun tidak 32 jam gitu ya. Nah, jadi mohon tagihannya segera gitu supaya bisa langsung dieksekusi tuh Pak Kasih gitu ya. Itu kan itu yes Pak Sony. Yes, bisa. Iya, alhamdulillah. Itu panggilkan Bapak Ibu atur nuhun, mudah-mudahan kegiatan sama nanti Bu Ani juga ya sama, terus Bu ini juga sama. Jadi nanti orangnya jangan gini lagi, ya kan pasti yang banyak lagi kan ya, kita kasih kasih reward dengan sertifikat. Ya, terima kasih. Mana Pak? Terima kasih. Mungkin sudah selesai. Alhamdulillah pemaparan materi diseminasi modul 1.4 budaya positif telah selesai. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ade Darojat SPD. Saya merupakan rekan sejawat dari Bapak Sony Permana SPD. Kami bertugas di SDN 1 Padamulia melihat pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Sony. Saya merasa terkesan karena beliau menerapkan budaya positif sesuai dengan modul yang dipelajari, yaitu budaya positif. Di antaranya dalam pembelajaran selalu melibatkan siswa, termasuk ketika membuat tata tertib kelas yang Pak Sony tersebut sebagai keyakinan kelas. Siswa pun melaksanakan pembiasaan baik seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar, melaksanakan sholat duhur sebelum pulang, melaksanakan kegiatan sholat duha, dan pengajian yasinan. Dalam menangani siswa yang bermasalah pun, beliau menerapkan segitiga restitusi dan hal tersebut sangat berdampak baik pada proses pembelajaran. Sukses terus dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jahra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Adhar. Kami merupakan siswa kelas 6 dari SDN 1 Padamulia dan wali kelasnya adalah Bapak Sony Permana SPD. Belajar bersama Pak Sony sangat menyenangkan. Kami membuat keyakinan kelas bersama-sama. Kegiatan tersebut dipandu oleh Pak Sony. Kami juga melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang baik, seperti berdoa sebelum dan setelah belajar, sholat duha, sholat duhur, mengaji yasin, dan sholawatan. Ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, Pak Sony tidak marah dan tidak memberikan hukuman. Akan tetapi, siswa diberikan rasa tanggung jawab. Pak Sony juga mengenalkan lagu-lagu wajib nasional dan lagu daerah-daerah, terutama lagu daerah Sunda. Tetap semangat dalam mengajari kami, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.